Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak hadirin jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih bangunkan kita dari tidur kita, dari kematian yang sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita ini menjadi orang-orang yang ketika dibangunkan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi orang-orang yang membawa bendera iman, yaitu ketika Allah bangunkan di pagi hari, pertama kali yang diingat yaitu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga melaksanakan daripada perintah Allah yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua yang menjadi umatnya ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pagi hari ini kita mendengarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang keutamaan dalam beramal, yaitu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini pentingnya amal ma'ruf nahi munkar. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lidahnya, jika tidak mampu maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran itu adalah derajat iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasai. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lidahnya, jika tidak mampu maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran itu adalah derajat iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam hadis lain bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka yakinlah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Karena demikian ia terbebas dari tanggung jawab. Hadis lain mengatakan bahwa barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya di dalam hati, ia termasuk seorang yang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah dari derajat itu. Masih banyak hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan kandungan hadis ini. Kini lihatlah apa yang terjadi di depan kita. Berapa banyak di antara kita yang telah menyaksikan kemungkaran lalu mengubahnya dengan tangan atau
minimal menyatakan ketidaksukaan dengan lisan. Berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran, padahal itu adalah selemah-lemah iman. Paling tidak hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran dan kita merasa sedih di dalam hati ketika melihatnya. Akhirnya marilah kita duduk merenung dan berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggar hukum-hukumnya adalah seperti satu kelompok manusia yang mengadakan undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal. Akhirnya sebagian mendapatkan tempat di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bagian bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang berada di bagian atas itu berkata, seandainya kita lubangi saja tempat yang ada di bagian bawah kita, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di bagian atas, tentu hal itu lebih baik. Apabila orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan dan menuruti keinginan orang-orang yang berada di bagian bawah itu, maka semuanya akan celaka. Jika mereka yang berada di bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggar hukum-hukumnya adalah seperti salah satu kelompok manusia yang mengadakan undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal. Akhirnya sebagian mendapatkan tempat di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Jika orang-orang berada di bagian bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja tempat yang ada di bawah kita, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di bagian atas, tentu hal itu lebih baik. Apabila orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan dan menuruti keinginan orang-orang yang berada di bagian bawah itu, maka semuanya akan celaka. Jika mereka yang berada di bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pernah para sahabat radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan meskipun di antara kami ada orang-orang saleh dan bertakwa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika kejahatan telah merajalela. Di masa ini kemerosotan melanda umat Islam dari segala segi. Mereka yang memperdulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk mengobati penyakit ini. Namun sayang, mereka mengandalkan pendapat mereka masing-masing dan tidak mengindahkan arahan dokter dan penuntun yang sebenarnya yang sangat menyayangi kita, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan diagnosa bagi penyakit umat ini dan apa obatnya. Untuk menyelamatkan umat hanyalah dengan memperbaiki amal agama mereka. Adakah kezaliman yang melebihi perkara ini, yaitu ketika sumber penyakit kita anggap sebagai obat penyembuh, agama yang menjadi
penyebab kemajuan umat ini justru tidak diperhatikan lagi. Jangankan para sarjana dan cendekiawan, para ulama pun jarang berpikir ke arah ini. Kalaupun hari ini orang yang sakit belum mati, maka sudah bisa dipastikan orang yang akan apa yang akan terjadi besok. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pentingnya kita ini saling mengingatkan dalam mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa-apa yang baru kita dengarkan, kita niat dalam diri kita untuk senantiasa kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa Fathul Majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.